Assalamualaikum sobat dan sahabat dimanapun berada. Robi Sohli Sodri Wayasili Amri Wahlu Data Milisane ya Padu. Solawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Ya. Sobat dan sahabat, dalam kesempatan kali ini saya Mr. Wes akan berbagi ya untuk salam satu hobi di pertanian dan perkebunan. Sobat dan sahabat ya, perlu dipahami ya bahwa bertani itu tidak mudah dan tidak mungkin bisa instan. Segala sesuatunya harus ditempuh dengan kesabaran dan ketabahan ya. Karena berhubungan dengan alam ya, dengan cuaca ya, dengan tanah, dengan hama ya. Nah, saya akan berbagi bagaimana faktor untuk memperbanyak mikroorganisme secara instan ya. Nah, mungkin para sobat dan sahabat pernah lihat, menyaksikan di YouTube selain YouTube saya ya, bagaimana membuat VOC, pupuk organik cair ya, yang sangat mudah diaplikasikan dan terlihat sekali pertumbuhannya. Cuman di dalam pupuk organik cair ini tentunya banyak halnya ya, selain jakaba, kemudian bakteri fotosintesis ya. Nah, yang dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana memperbanyak mikroorganisme lokal ya, yang prosesnya dari LRT, limbah rumah tangga kan. Sayuran itu tidak semua dimakan ya, pasti ada yang dibuang juga. Yang berkebun terutama sayuran ya, pasti tidak dijual semuanya, ada yang jelek, tentu dibuang. Daripada dibuang, kita manfaatkan. Kemudian ditambah dengan ailery ya, ailery cucian beras, daripada dibuang begitu saja, lebih baik kita tampung, kita kumpulkan ya. Kemudian satu hal ya, supaya mikroorganisme itu tumbuh secara efektif, maka kita harus mencampur dengan tanah lokal tersebut. Karena jangan anggap tanah itu semuanya subur ya, bahkan per meter persegi itu ada perbedaan ya. Kalau kita periksa dari pH-nya, kemudian dari kadar kesuburannya. Tentu sebagai para petani ini harus bisa bagaimana mengolah tanah itu bisa subur secara merata. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini ya, saya akan berikan ya, apabila para sobat dan sahabat sudah bisa membuat VOC dari limbah rumah tangga, dari LRT ya, kemudian yang sudah difermentasi, kemudian diberikan tanah lokal atau tanah yang di sekitarnya, atau tanah comberan ya, yang sudah jelas itu banyak mikroorganismenya, atau lumpur dari sawah. Nah, supaya lebih tumbuh dan berkembang lebih banyak hingga menjadi ribuan ya, kita tambahkan yang instan ya, yaitu dengan menggunakan IM4 ya. Apa sih kelebihan di dalam IM4 ini ya? Nah, IM4 ini sudah dibuat secara pabrikan mikroorganisme yang masih dorman, artinya masih belum bekerja ya. Karena di sini mikroorganisme itu memiliki beberapa bakteri ya, yaitu diantaranya penambah nitrogen positif ya, kemudian pelarut fosfat positif ya, kemudian juga penghasil fitohormon ya, kemudian juga penambah bahan organik. Jadi organik yang kita buat itu ditambahkan beberapa unsur kimia
ya. Kemudian diantaranya ada beberapa tambahan ya, ada logam beratnya ya, bahwa perlu unsur kimia itu logam berat yang bisa menumbuhkan suburan tanaman ya, seperti kadar timbalnya Pb, kemudian juga kadmium atau CD ya, kemudian juga merkuri ya, itu Hg ya, kemudian juga asen atau As ya, kemudian juga pH. Nah, ini akan membantu mempercepat perkembangan mikroorganisme yang mengandung kadar yang logam berat ya. Sobat dan sahabat, kalau nggak percaya ya, di dalam unsur logam seperti Fe itu kan logam atau besi. Nah, apabila bersatu dengan tanah ya, kemudian disiram air, maka dia akan terjadi korosi atau porosity atau karatan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk membangun unsur hara pada campuran tanah tersebut ya para sobat ya. Nah, maka campuran bahan-bahan organik ini supaya lebih cepat pertumbuhannya, maka kita berikan IM 4 ya. Karena di dalam IM 4 ini ya, ini mengandung bakteri fermentasi ya. Ini mengandung bakteri fermentasi ya, yang mana dari genus bahan-bahan yang mampu memfermentasi bahan organik ya di dalam tanah menjadi unsur organik. Jadi bagaimana kita bangun tanah itu menjadi unsur organik ya, tentu bahannya harus dicampur dengan organik juga ya. Kemudian produktivitas tanaman dengan IM 4 ya. Ini IM 4 itu ada dua macam ya. Ada yang untuk tanaman, ada yang untuk perikanan ya. Yang untuk tanaman yang warnanya kuning. Kalau yang untuk ikan itu merah muda ya. Oke. Nah, kemudian ya menghasilkan fitohormon serta merombak bahan organik ya, sultonik dan lignotonik ya. Jadi nah, bagaimana supaya IM4 ini bisa tumbuh subur dan berkembang mikroorganisme yang dorman ya, saya akan praktekkan. Nah, biasanya ya mikroorganisme itu untuk senjata perbanyakannya atau pertumbuhannya secara cepat ya, kita harus berikan karbohidrat ya. Nah, makanya kan kalau para sobat dan sahabat itu tidak ada molase atau tetes tebu ya, cukup berikan yang instan saja, gula pasir. Nah, gula pasir ini ya, ini sebagai makanan mikroorganisme yang ada di IM4, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali karena makanannya sudah disediakan. Nah, baik, kita nggak lama-lama lagi ya, bagaimana cara mencampurkan IM4 ini, kemudian setelah dicampurkan diberikan gula pasir ya. Nah, saya akan menyempurnakan dari VOC yang dibuat ya, supaya lebih subur lagi, lebih cepat lagi, sehingga kita gak ribet-ribet memakai atau menggunakan bahan-bahan yang lain ya, sehingga para petani itu bisa
eh, membuat eh, pupuk organik ya. Ya daripada kita tidak manfaatkan limbah rumah tangga ya. Nah ini di ukuran 200 ya, 200 liter, tapi sebenarnya udah saya berikan ya setengah liter dari E4 ya. Kemudian saya akan berikan lagi. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kita aduk ya. Nah kita aduk seperti ini ya. Nah sehingga terjadi homogen ya, mikroorganisme yang ada di limbah rumah tangga ya. Kemudian kita kasih pakan sebelum kita aplikasikan ke tanaman yang lain. Nah taburkan saja, kalau nggak ada molase, nah gula pasir ya. Nah jadi setengah kilo ya para sobat dan sahabat ya. Nah kemudian kita aduk ya. Nah tiap hari kita aduk ya. Nah jadi agar jadi homogen sehingga reaksi ya. Kemudian bagaimana tandanya bahwa pupuk organik cair ini sudah jadi? Nanti akan mengeluarkan aroma yang harum ya, yang harum. Nah setelah jadi para sobat dan sahabat, misalkan seminggu 2 minggu, jadi lebih lama lebih baik ya. Kemudian ketika kita mengaplikasikan ke tanaman ya, nah ini bisa dicampur misalkan 200 ml dengan air 10 liter. Jadi sangat irit sekali ya dengan cara dikocor ya. Ini adalah VOC kocor ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi limbah rumah tangga yang sudah fermentasi begitu lama, kita tiap hari aduk kemudian kita tutup. Nah hasilnya seperti ini ya, tuh para sobat ya. Nah ini kan di bagian endapan bawahnya ini akan jadi kompos ya. Oke, akan jadi kompos dan ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pertumbuhan tanaman ya. Dan mudah-mudahan para sobat dan sahabat ya, video ini bisa menginspirasi para sobat dan sahabat dimanapun berada ya, memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga sehingga tidak dibuang begitu saja dan bisa membangun unsur hara dan menyuburkan tanah, menguburkan tanah, juga menyuburkan tanaman yang kita miliki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.